أنا تعلم وتعلم تذكر وتذكير نفع والانتفاع والإفادة والصفات الحسنة على تمسك كتاب الله سنة رسول من بهما قوم الله تعالى سيكون الخاتم من الموت فيها ثم نستشفى فينا رسول الله ونزوج ذريته وعباده أجمعين جميع أولياء علماء والشهداء الصالحين مشايخ بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علوم في الدين الدنيا الآخرة كل نية صالح في خيرات الدنيا الخاتم من الموت فيها وعلى ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا شفينا قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Jawahirul Quran karya pada Hujjatul Islam Abu Amir Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bidzalik amin. Terakhir kita sudah membahas tentang maqasidul Quran, tema-tema pokok daripada Al-Quran, yaitu 6 tema pokok yang sudah kita bahas. Yang pertama tentang Allah itu sendiri, yaitu al-mad'u ilaih, zat yang kita diseru kepadanya. Yang kedua tentang jalan untuk menuju kepada Allah SWT. Yang tema ketiga tentang mengenalkan kondisi keadaan ketika kembali ke hadapan Allah SWT, baik ahli surga maupun ahli neraka. Kemudian yang keempat, kondisi orang-orang yang berjalan di atas sirat, di atas jalannya Allah Ta'ala, dan orang yang menyimpang dari jalan itu dan akibat mereka, kesudahan mereka berdua. Dan juga kelima, perdebatan orang-orang kafir, dan juga bagaimana Allah mempermalukan mereka dengan burhan, dengan bukti-bukti nyata. Dan yang keenam adalah mengenalkan tentang imarah, bagaimana memakmurkan daripada manzilah-manzilah dalam thoriq, dalam jalan menuju kepada kedekatan kepada Allah, dan bagaimana cara bersiap-siap untuk mengambil bekal dan berbekal untuk akhirat. Kemudian lanjutan daripada itu adalah tentang faslun kaifiyatin syabil ulum. Dan kita sudah bahas pula bahwa dari 6 macam tema itu, ya, dengan pembagiannya, maka bisa disimpulkan bahwa ada 10 macam. Jadi 6 itu dengan pembagiannya masing-masing, maka jumlah keseluruhannya adalah 10. Yaitu zikrul zat, penyebutan tentang zat Allah, zikrul sifat, penyebutan tentang sifat Allah, zikrul afal, penyebutan tentang afal Allah, zikrul ma'ad, penyebutan tentang ma'ad, tempat kembali, baik surga pun ataupun neraka, zikrul siratul mustaqim, penyebutan tentang jalan siratul mustaqim, yaitu berupa tazkiyah dan tahliyah, untuk takhliyah dan tahliyah. Ya. Itu keempat dan kelima. Keenam, zikru ahwalil awliya, penyebutan keadaan para wali. Yang ketujuh, zikru ahwalil a'da, ya, penyebutan daripada, itu keenam ketujuh tadi ya. Tazkiyah dan takhliyah itu keenam ketujuh. Kedelapan, ahwalil awliya. Kesembilan, ahwalil a'da, kondisi para musuh Allah. Kesembilan, muhajatul kufar, perdebatan dengan orang kafir. Kesepuluh adalah hududul ahkam, berupa hudud, batasan-batasan hukum untuk
orang yang melanggar daripada aturan Allah SWT. Seperti had zina, had daripada pencurian dan sebagainya. Itu 10. Dari 6 itu bercabang menjadi temanya 10. Secara keseluruhan ada 10. Nah, dari 10 itu kemudian nanti muncul ilmu-ilmu daripada ilmu-ilmu yang wajib itu, atau ilmu-ilmu semua daripada ilmu itu muncul dari 10 macam itu, dari 10 tema tadi. Faslun fi kaifiyatin syabil ulum. Pasal ini menjelaskan tentang tata cara bagaimana kaifiyah percabangan daripada ilmu-ilmu kuliah semuanya. Minal aqsamil asyrah. Dari bagian-bagian yang 10 tadi. Azunnu kal anta tashtayyi an ta'rif. Ya, saya menduga bahwa engkau sekarang ini kepingin untuk mengetahui tentang kaifiyah insyabil ulum, tata cara pencabangan daripada ilmu-ilmu kuliah semuanya. Anadzil aqsamil asyrah, dari 10 bagian tadi. Maratibah hadhil ulum fil qurbi wal bu'di minal maqsudan. Bagaimana martabat kedudukan ilmu-ilmu tersebut dalam kedekatan atau kejauhannya daripada tujuan utama, yaitu mengenal Allah SWT. Wa itu mula kadzalika, dan bisa menjadi sempurna bagimu hal itu. Ini tentang kaifiyatin syabil ulum tadi. Bisa menjadi sempurna bagimu tentang bagaimana mengetahui pencabangan ilmu tadi. Idza araftan kisamaha, apabila kau mengetahui inkisamaha, terbaginya ilmu itu, ulum itu tadi, ila ulumis sodaf wa ulumil jauhar wal lubab. Terbagi kepada 2 bagian besar, yaitu ilmu sodaf, ilmu cangkang, kulit, wa ilmu jauharil lubab, dan ilmu daripada jauhar, permata dan inti. An-namatul awal, model yang pertama itu ilmu sodaf. Baru nanti model kedua baru mencakup ke ilmu intinya. Ilmu sodaf, ilmu daripada cangkang. Sodaf itu cangkangnya kerang itu sodaf. Ya, mutiara kan dalamnya itu ada mutiara. Ya, ka'annama lu'ul maknunu fi sadafin min ma'dinai mantiqin minhu wa mubtasim. Ya. Seolah-olah Rasulullah itu al-lu'ul maknunu fi sadafin, mutiara yang tersimpan dalam sodaf, dalam cangkang. Ya, sedangkan yang di dalamnya itu ilmu yang berupa jauhar, ilmu yang berupa diibaratkan seperti mutiara, ilmu intinya. Ada ilmu sodaf, ilmu yang berupa cangkang. Fa'lam, maka ketahuilah anna li hadhil haqaiq, bahwasanya bagi hakikat ini, alati asyana ilaiha asraran, yang telah kami tunjukkan, itu ada asrar wa jawahir. Ya. Ada sir dan ada jauhar, ada rahasia dan ada permata-permata, wala asdaf. Dan dia, hakikat-hakikat itu memiliki sodaf, cangkang. Wa sodafu awwalu ma yadhar. Cangkang itu adalah awal pertama kali yang nampak. Tsumma qad yaqifu ba'dul, ya. Wa qad yaqifu ba'dul wasilin ila sodaf ala sodaf. Dan terkadang yaqif, ya, terhenti sebagian wasilin, orang yang sampai itu kepada sodaf ala sodaf, kepada cangkang di atas cangkang. Wabadum yaftukus sodaf wa yutali udur. Sebagian lagi bisa yaftuk, bisa membuka sodaf itu sendiri, dan yutali udur, bisa menilai, melihat mutiara itu. Fakadzalika sodafu jawahirul Quran wa kiswatuh. Begitu juga cangkang daripada mutiara-mutiara Quran dan kiswah, pakaian daripada penutup daripada mutiara Quran adalah al-lughatul arabiyah, adalah bahasa Arab. Fa sya'aba min khamsatu ulum, maka tercabang daripada bahasa Arab ini 5 ilmu, ia ulumul kishri was sadaf wal kiswah. Yang mana 5 ilmu itu masih juga berupa ilmu kishr, ilmu kulit, dan ilmu cangkang, dan ilmu daripada kiswah, pakaian daripada luar. Idzin sya'aba min alfazih, sebab tercabang daripada lafaz bahasa. Bahasa tadi ada alfaz. Ya, lughah itu, lughah Arabia ada alfaz. Ya. Ilmu lughah tercabang dari lafaznya saja, dari lafaz itu, lafaz bahasa Arab, lafaz alfazul Arabiyah, tercabang dari situ ilmu lughah, ilmu bahasa. Wa min i'rabi alfazih, ilmu lughah tentang mufradatul Quran dan sebagainya. Kemudian tentang i'rab lafaznya. Tentang i'rab lafaznya muncul dari i'rab itu ilmu nahwu, grammar, tata bahasa Arab. Wa min wujuhi i'rabih,
dari macam-macam i'rabnya, cara bacanya, muncul ilmu qiraat. Wa min kaifiyati taswid, dan dari cara menyuarakan dengan huruf-hurufnya, muncul ilmu makharijil huruf. Ya. Ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu qiraat, ilmu makharijil huruf. Il awalu ajza'il makna, sebab paling awal bagian makna, alati minha yaltaimun nutku, yang mana darinya, dari ajza'ul makna itu yaltaimun nutku, ya, menjadi serasi sesuai ucapan itu, huwa saut. Bagian pertamanya adalah suara. Ya, supaya sesuai pengucapan, yang pertama dibenarkan adalah suara. Summa sautu bitakti yasiru hurufan. Kemudian suara dengan takti, dengan pemutusan pemenggalan tertentu suara itu, maka menjadilah dia huruf. Ya, suara-suara, ada suara yang timbul dengan menganukan lidah kepada gigi, maka timbul huruf-huruf. Ya, jadi suara-suara itu muncul huruf. Summa inda jamil huruf yasiru kalimatan. Inda jamil huruf, kemudian ketika pengumpulan huruf yang satu dirangkai dengan huruf yang lain, jadilah satu kalimah, satu kata. Ya. Summa inda ta'yini ba'dil huruf, kemudian ketika menentukan sebagian huruf al-majmu'ah, huruf-huruf yang terkumpul itu, jadilah lughatan Arabiyah. Ya, jadilah bahasa Arab. Summa bi kaifiyati taqtil huruf yasiru mu'raban. Kemudian menurut tata cara takti, memotong-motong huruf itu, memenggal daripada huruf, maka yasiru mu'raban, menjadilah dia ber-i'rab, bahasa Arab itu. Summa bi taghyiri ba'di wujuhil i'rab yasiru qira'atan mansubah ila al-qura'is sabah. Kemudian dengan perubahan-perubahan, dengan perubahan sebagian wujuh, sebagian sisi daripada i'rab, wajah-wajah daripada i'rab, maka menjadilah dia qira'ah mansubah, menjadi satu bacaan yang dinisbatkan kepada qura'is sabah, kepada 7 ahli qiraat, atau pada ahli qiraat yang 7. Ya. Summa idza sarat kalimatan arabiyyah wa hiya mu'rabah. Kemudian apabila sudah menjadi kalimah Arabiah, kata bahasa Arab yang benar dan ter-i'rab dengan baik, memiliki i'rab, sarat dalatan ala ma'nan minal ma'ani, maka jadilah dia menunjukkan atas makna, satu makna dari beberapa makna. Ya, ketika dia sudah membentuk satu kata bahasa Arab yang sahih, dia pun memiliki makna. Fayataqaddu tafsir adh-dhahir, maka menuntut tafsir zahir dari makna tersebut. Wa huwal ilmul khamis, maka inilah ilmu yang kelima, yaitu tafsir zahir daripada makna atau kata yang memiliki makna tersebut. Itu saja sudah 5 ilmu. Ilmu lughah, ilmu nahwu, ilmu qiraat, ilmu makharijil huruf, ilmu tafsir zahir. Fahadi ulumus sadaf, maka ini ilmu cangkang, wal kishri, dan ilmu kulit. Walakin laisat ala martabatin wahidah, tetapi semua ilmu kulit tadi tidaklah berada pada satu martabat yang sama. Bali sadafi wajun ilal batin mulakin lidur, tetapi bagi sadaf, bagi cangkang, ada sisi yang batin, bagian batin yang mulakin, yang bertemu langsung dengan dur, dengan mutiara. Qaribus syabah bihi, dekat keserupaannya dengan mutiara. Likur bil jiwar, karena kedekatan, ya, jiwar, ya, tempatnya atau bertetangganya, kedekatan daripada tempat. Wadawamil mumasah, langgengnya persentuhan dengan mutiara, sehingga bagian cangkang yang dalam itu juga bagus, seperti mutiara itu menyerupai. Wawajun ila zahiril kharij, tapi ada sisi cangkang yang menghadap keluar, yang zahir, yang nampak, kharij yang di luar. Qaribus syabah bisa ila hajar, dekat keserupaannya dengan seluruh batu yang lain. Libudil jiwar, karena jauhnya kebertetanggaan, jauhnya kedekatan dari. Wa adamil mumasah, tidak adanya persentuhan, yang kulit bagian luar mutiara itu dengan mutiara, tidak ada persentuhan. Fakadzalika sadaful Qur'an, maka demikian pula cangkang daripada Al-Qur'an. Wa wajhul barrani, dan sisi Qur'an yang barrani, yang bagian luar, sama fil kharij, di luar. Huwa sautul ladzi yatawalla, itu adalah suara. Jadi cangkang Quran yang paling luar adalah suara. Alladzi yatawalla tashiha makharijihi, yang mana mengurusi akan tashiha, akan pembenaran makharij daripada tempat keluar daripada suara itu, fil ada,
dalam menunaikan bacaan, wa taswid dalam pembunyian huruf, sahibu ilmil huruf, yang mengurusinya adalah sahibu ilmil huruf, penguasa ilmu huruf dan sifat-sifat huruf. Fa sahibul kisril barrani, maka pemilik ilmu huruf adalah pemilik kisr, pemilik kulit yang paling luar. Al-ba'id, ya, yang jauh. Barrani itu kalau bahasa amianya itu ruji yang di luar, itu namanya babel barrani. Orang Arab bilang ruji pintu luar itu namanya babel barrani. Ya, itu pintu luar. Fasoibul kishri, maka pemilik ilmu huruf itu adalah sahibul kishril barrani. Dia adalah pemilik kulit yang paling luar, yang ba'id, yang jauh dari batinis sodaf, dari bagian batin cangkang tadi. Fadlan an nafsid durrah, apalagi dari mutiara itu sendiri, lebih jauh lagi. Dari cangkang dalam saja dia jauh. Wa qad intahal jahlu, maka sungguh telah terhenti kebodohan. Telah menyampaikan apa kebodohan bi thaifatin dengan sekelompok orang, ila an dhannu, hingga mereka menyangka taifah itu tadi anal Qur'ana, bahwasanya Quran itu cuma huruf dan aswat. Cuma huruf dan suara. Wa banau 'alaiha annahu makhluk, dan mereka membangun atasnya, ya, banau 'alaiha, atas zunun, atas prasangka mereka itu, atas bahwa Quran itu adalah huruf wal aswat. Mereka membangun di atas itu annahu makhluk, bahwasanya Quran itu makhluk. Li'annal huruf wal aswat, sebab huruf dan suara itu makhluqah, itu tercipta. Ya kan? Wa ma ajdar haula bi an yurhamu, dan alangkah layaknya mereka orang itu untuk yurhamu, dikasihani, wa turhama uqulum, dan dikasihani akal mereka. Ya, patut mereka dikasihani orang yang menyangka bahwa Quran itu adalah cuma huruf dan suara, akibatnya mereka menyangka Quran itu makhluk. Fa amma an yu'annafu, maka adapun untuk yu'annafu mereka diberi kata-kata, ditegur dengan secara keras. Wa yushaddad alim, dikerasi atas mereka, fala, maka tidak. Fa yakfihim musibatan annahu lam yaluh lahu min awal Quran wa tabaqati samawati ila kishru al-aqsa. Ya. Maka cukup bagi mereka musibah sebagai satu musibah yang besar, bahwasanya lam yaluh, tidak tampak lahum bagi mereka, bagi orang yang menyangka bahwa Quran cuma suara dan huruf tadi, tidak tampak bagi mereka min awalimil Quran, daripada alam-alamnya Al-Quran, dan tabaqat samawati, dan lapisan langit-langitnya Quran, ilal kishrul aqsa, tidak nampak bagi mereka kecuali kulit yang paling jauh, yang paling luar. Wa hadza yu'arifuka, dan ini mengenalkan kepadamu, keterangan ini mengenalkan kepadamu akan manzilata ilmil muqri, akan posisi ilmu orang yang muqri, yang membacakan Quran, alladzi la ya'lam illa tasihil makharij, yang mana mereka tidak mengetahui kecuali mentashih makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Walaupun itu penting, tapi kalau cuma menyangka bahwa Quran itu cuma itu yang keliru. Bukan berarti kita menafikan itu, tidak. Tsumma yalihi fi rutbati ilmu lughatil Quran, kemudian mengikutinya, mengikuti ilmu shadaf tadi, ya, atau ilmu huruf tadi, mengikuti ilmu huruf ini tadi, dalam rutbah, dalam tingkatan, adalah ilmu lughatil Quran, ilmu bahasa Al-Quran. Wa huwa alladhi yashtamilu alaihi mathalan tarjumanul Quran. Maka itu ilmu ini, ilmu lughatul Quran ini adalah yang yashtamil, yang mencakup atasnya, ya, atas alladzi tadi, masalah misalnya adalah tarjumanul Quran, tafsiran atau terjemah daripada Quran, wa ma yuqaribuh, dan apa-apa yang mendekatinya, apa-apa yang mendekati apa ma tadi, hu akan tarjumanul Quran, min ilmi gharibi alfazul Quran, daripada ilmu yang asing-asing daripada lafaz Quran yang jarang didengar, seperti kistos dan sebagainya, yang jarang-jarang didengar oleh orang Arab, bahkan orang Arab sekalipun mungkin jarang mendengar. Gharibi al-Fadhul Quran. Ini Ar-Raghib Al-Asfahani menyusun satu kitab yang bagus tentang Gharibu Al-Fadhul Quran. Ya.
Ar-Raghib Al-Asfahani. 2 jilid besar. Dan Imam Ghazali juga mengatakan di Ihya-nya bahwa cukup bagi orang yang mau belajar ilmu lughah atau gharaibul lughah, cukup bagi dia gharaibul Quran dan gharaibul hadis. Bagi para penuntut ilmu, tidak usah dia belajar gharaib semuanya bahasa Arab, terlalu luas. Fokus pada gharaibul Quran dan gharaibul hadis. Gharaibul Quran itu di Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, fi alfazi gharaibul Quran itu, gharaib alfazul Quran. Sedangkan gharibul hadis itu di antaranya tahdzibul asmaul lughat itu Imam Nawawi. Dan banyak lagi beberapa yang menyusun tentang gharibul hadis. Kemudian wa yalihi thumma yalihi fi rutbatil mulughatil wa yasmilu wa ma yaqulu al-fadl thumma yalihi fi rutbati ila al-qarib. Kemudian yang mengikutinya, ya, mengikuti ilmu lughatil Quran tadi dalam rutbah, dalam tingkatan ilal qurbi, kepada kedekatan, adalah ilmu i'rabil lughah. Ilmu i'rab daripada bahasa, yaitu nahwu. Mempelajari susunan kalimat dengan perubahan yang ada di akhir kata. Fa huwa min wajhin yaqau ba'dah. Maka dia ilmu i'rabil lughah ini min wajhin, dari satu sisi itu yaqa ba'dahu, terletak setelahnya, ya, terletak setelah daripada lughatil Quran. Lianal i'rab ba'dal mu'rab, sebab i'rab itu terletak setelah sesuatu yang di-i'rabi. Enggak mungkin dia meng'irabi sesuatu yang dia tidak tahu. Maka ilmu i'rabil Quran, i'rabil lughah, terletak setelah ilmu lughah. Walakin birutbati, akan tapi secara tingkatan, dunahu bil idhafati ilaih. Maka i'rabil lughah ini sebetulnya secara tingkatan, ya, dia dunahu, berada di bawahnya ilmu lughatil Quran bil idhafati ilaih kalau dibandingkan dengannya. Lianu katabi lil lughah, sebab i'rab ini seperti seolah-olah seperti tabi. Di sisi lain seperti pengikut bagi lughah. Ya. Sumayali ilmu qiraat. Kemudian yang mengikuti ilmu lughatil Quran tadi, atau ilmu i'rabil Quran tadi, ilmu i'rabil lughah, adalah yang mengikutinya adalah apa? Ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Wa yata'yinu wujuhil i'rab, yaitu menentukan sisi-sisi daripada i'rab, wa asnafi hayati taswid, dan macam-macam cara penyuaraan kepada huruf itu. Wa huwa akhassu bil Quran min lughah nahwu, maka dia ilmu qiraat ini lebih khusus dengan Quran daripada lughah dan nahwu. Sebab lughah dan nahwu itu lebih umum di seluruh ilmu bahasa, bukan hanya bahasa Quran. Tapi ilmu qiraat itu khusus pada bahasa Quran saja. Walakinau kazawaid al-mustaghna anha dunal lughati wan nahwu. Akan tetapi dia ilmu qiraat ini seperti zawaid. Ya. Seperti tambahan yang mustaghna anha, yang tidak diperlukan darinya. Duna lughah, selain lughah dan nahwu. Fa innama la yustaghna anhuma. Karena lughah dan nahwu ini tidak diperlukan, tidak diperlukan. Berarti ya, diperlukan dua-duanya itu. Fa sahibil lughah wa arfa'u qadran mimma la yarfu ila ilmu qiraat. Maka ilmu lughah dan nahwu lebih tinggi kadarnya daripada orang yang tidak ngerti kecuali ilmu qiraat saja, tapi dia tidak ngerti ilmu lughah dan nahwu. Kalau lughah nahwu pasti menguasai qiraatul Quran, ilmu qiraatul Quran belum tentu menguasai semua lughah dan nahwu. Padahal Quran harus ngerti kan, bahasa Arab, nahwunya harus ngerti. Wa kulluhum yaduruna ala sadr, tapi semuanya ada satu titik kesamaan, semuanya baik yang ahli lughah, lughatul Quran, i'rabul lughah atau nahwu atau ahli qiraat, semuanya yadurun, berputar-putar pada sodaf. Cuma berputar pada sodaf, pada cangkang, wal kishri, dan pada kulit. Wa in ikhtalafat tabaqatuhum, meskipun berbeda lapisan-lapisan mereka, level-level mereka. Wa yalihi, dan yang mengikuti ilmu qiraat adalah ilmu tafsir zahir. Ilmu tafsir yang bersifat zahir. Wa tabaqatul akhirah, dan ini lapisan terakhir daripada ilmu sodaf, ilmu cangkang. Al-qariba min mumasatid dur, yang dekat dengan menyentuh daripada persentuhan dengan mutiara.
Walidzalika yashtaddu bihi shibhu. Oleh karena itu menjadi sangat bihi padanya. Pada ilmu tafsir zahir ini shibhu, keserupaan dia. Ya. Keserupaan dia. Hatta yadhunnu dhannuna annahu dur, sampai menyangka, banyak-banyak orang yang menyangka bahwasanya ilmu tafsir ini itulah mutiara. Tafsir zahir. Padahal masih ada tafsir yang dibalik itu. Sampai karena dekatnya dengan mutiara, kan kita lihat cangkang yang dekat dengan mutiara kan juga bagus. Maka orang menyangka bahwa itulah mutiara. Walaysa warau anfas minhu, dan tidak ada di belakang dia. Di belakang ilmu tafsir zahir itu sesuatu yang lebih anfas, lebih bagus daripadanya. Kata sangkaannya sebagian orang. Wabihi yaknahu aktsarul khalqi, dengannya lah, dengan ilmu tafsir zahir inilah ya gena puas kebanyakan makhluk. Belajar tafsir selesai. Ya. Wa ma'azama ghabnahum, alangkah agungnya besarnya kerugian mereka, wa hirmanahum, dan keterhalangan mereka, idzannu, sebab mereka menyangka annahu la rutbata wa ra'a rutbatihim, bahwasanya tidak ada peringkat di balik peringkat mereka. Walakinhum bil idhofati, akan tapi mereka bil idhofah, jika disandarkan ila man siwahum, kepada orang selain mereka, min ashabi ulumis sodaf, dari para pemilik ilmu-ilmu cangkang tadi, ala rutbatin aliyatin syarifah, mereka yang menguasai ilmu tafsir zahir ini tetap berada pada peringkat yang tinggi dan mulia kalau cuma dibandingkan dengan orang yang cuma ngerti ilmu qiraat dan ilmu bahasa saja tanpa mengerti tafsir zahir. Ya. Iz ilmu tafsir, sebab ilmu tafsir itu durun azizun, ibarat mutiara yang mahal, yang langka, bil idzofati ila tilkal ulum, atau yang lebih mahal kalau idhofah dibandingkan, disandarkan kepada ilmu-ilmu tersebut. Ilmu tersebut ilmu yang sebelumnya tadi. Fa innaha la turadu li ainiha, sebab sesungguhnya ulum, ilmu-ilmu yang tersebut tadi, ilmu qiraat, ilmu lughah, itu tidak dimaksudkan untuk zatnya dia, ya kan? Ilmu qiraat kan tidak dipelajari sekedar untuk ilmu qiraat itu saja, tapi kan dia alat bantu kan itu. Dia bukan tujuan, dia alat. Ya. Batil kal ulum turadu li tafsir, tapi semua ilmu nahwu lughah tadi dituju untuk menunjang ilmu tafsir. Maka ilmu-ilmu tadi berada di bawah ilmu tafsir sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan ilmu tafsir, maka tafsir aliyah, tinggi, lebih tinggi dari ini. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu rahasia tentang sirrul Quran yang didapat oleh para aulia wassalihin, ini masih sekedar kulit saja. Ya, tapi kulit yang paling dekat dengan mutiara, saking dekatnya mirip sehingga orang menyangka bahwa itulah mutiara. Wa kullu haula'i tabaqat, dan mereka semua di lapisan-lapisan itu, idza qamu bi syarti ulumim, apabila mereka menegakkan syarat ilmu mereka masing-masing, fahafizuha, lalu mereka menghafalkannya, menjaga ilmu-ilmu itu, wa addauha, mereka menunaikan ilmu-ilmu tersebut ala wajhiha, menurut wajahnya, menurut cara yang seharusnya, yashkurullahu sa'yahum, maka Allah akan berterima kasih kepada usaha mereka, wa yunadhdhiru wujuhahum, dan mencerahkan, menerangkan wajah mereka, mencerahkan wajah mereka, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengar ucapanku, fawa'aha, lalu dia mencamkannya, maqalati tadi, wa addaha, dan menunaikannya maqalati tadi, kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar ucapanku tadi. Farubba hamil fiqhin, maka betapa banyak pembawa suatu fikih, suatu pengetahuan, ila ghairi faqih, kepada orang yang tidak faqih, ya, tidak alim. Warubba hamil fiqhin ila man wa afqah minhu, dan betapa banyak para pembawa fikih kepada orang yang lebih afqah daripada dia. Ya. Para perawi hadis itu, ya kan? Imam Syafi'i kan juga meriwayatkan an. Tapi kan dia tidak seafqah Imam Syafi'i. Maka betapa banyak orang yang membawa fikih, dia tidak laisa bifaqih. Imam Syafi'i yang bisa menguak semua makna yang ada dalam hadis Rasul sehingga muncul hukum. Mereka yang an itu tadi nggak bisa, cuma hafal, ya cuma aja ada jasanya, dia menyampaikan hadis itu. Ya. Farubba hamil fiqhin ila ghairi faqih. Wa haula'i sami'u wa addaw, tapi mereka para pengemban qiraat, ya, pengemban ilmu qiraat tetap berjasa dalam mengemban qiraat itu tadi.
Walaupun mereka tidak bisa menggali hukum, tidak bisa mengerti itu. Mereka cuma sekedar ngerti ilmu qiraat. Ya ada yang mutafannin, ada, tapi kan jarang. Banyak orang qiraat ya qiraat saja. Sabah qiraat ya sabah qiraat saja. Tidak mendalami yang lainnya umpama. Karena umurnya sudah mencukupi untuk itu tadi. Ya. Wa ulai sami'u adau, mereka itu mendengar dan menunaikan. Falahum ajrul hamli wal ada, maka bagi mereka pahala mengemban dan menunaikan ilmu tadi kepada generasi setelahnya. Mereka tetap ada jasanya. Ya. Adauha ila man huwa afqah, mereka menunaikan daripada maqalah tadi atau daripada ulum tadi, ila man huwa afqah minhum, kepada orang yang itu lebih faqih, lebih pandai daripada mereka. Au ila ghairi faqih, atau kepada yang selain faqih. Wal mufassirul muqtasid min ilmi tafsir ala kita mangkul sami'un wa mu'adin. Dan para mufassir, para ahli tafsir yang muktasir, yang cuma membatasi pada ilmi tafsir ala hikayah, berdasarkan hikayat yang mangkul, hikayat sesuatu yang diriwayatkan, dia cuma sami'un dan mu'adin. Dia cuma mendengar dari guru-gurunya dan menyampaikan saja. Ibn Abbas bilang begini, Qatadah bilang begini, ini tafsirannya begini. Dia cuma menyampaikan. Kama anna hafizul Quran wal akhbar hamilum adin, sebagaimana penghafal Quran dan penghafal akhbar, penghafal hadis, mereka cuma pengemban dan penyampai. Dengan para penghafal hadis, ya, sampai Imam Bukhari mereka penyampai. Sampai Imam Syafi'i sampai maka imam-imam fikih itulah yang menguak makna itu. Mereka penyampai. Ya, pengemban tafsir juga penyampai. Wa kadzalika ilmu hadis, begitu juga ilmu hadis yang syaibu ila hadil aqsam. Ilmu hadis pun yang syaib tercabangkan kepada bagian-bagian ini, yang bagian yang sama dengan ilmu ulumul Quran tadi. Siwal qiraat wa tasihul makharij, selain qiraat dan tasihul makharij, dia tidak umum berlekatan dengan hadis, tapi dia umumnya lekatnya sama Quran. Ilmu hadis itu sama dengan dicabangkan, dia juga perlu ilmu lughatul hadis, dia perlu ilmu i'rabul hadis, dia juga perlu ilmu mufradatnya hadis, gharaibul hadis. Dia perlu ilmu tafsir hadis, tapi ilmu qiraat tidak. Ilmu tasihul huruf dia tidak diperlukan. Karena orang Arab insya Allah walaupun Arab ya fasih, tapi untuk Quran itu perlu diluruskan, karena itu harus membaca kalam Allah sesuai dengan apa yang diturunkan itu. Fadarajatul hafizin nakil, maka derajat orang yang menghafal dan menukil ilmu, kadarajati mu'alimil Quran, seperti derajat para pengajar Al-Quran yang hafiz, yang menghafal Quran. Wa darajatu may ya'rif dhahira ma'ani, sedangkan derajat orang yang mengetahui akan zahir makna-makna Quran, kadarajatul makna hadis, ya mohon maaf. Ya. Maka derajat hafiz dan nakil, derajat orang yang menghafal dan menukil hadis, itu seperti derajat mu'alimul Quran yang hafiz, pengajar Quran yang hafiz. Sedangkan derajat orang yang mengerti zahir makna hadis, itu seperti derajatnya mufassirul Quran. Wa darajatu man ya'tani bi ilmi asami rijal, dan derajat orang yang ya'tani, yang memperhatikan, yang memberi perhatiannya kepada ilmu asami rijal, ilmu nama-nama rijalul hadis, para perawi hadis, kadarajati ahli nahwi wal lughah, itu seperti derajat ahli nahwu dan lughah. Lianna alsinatar ruwati alatun naqli, sebab lesan para ruwat, lesan para periwayat hadis itu adalah alat untuk nakal, alat periwayatan. Wa ahwalahum fil adalah, dan kondisi mereka dalam keadilannya itu syartu solahil alatil naqli, itu merupakan syarat kemaslahatan, kelayakan alat, syarat kelayakan alat untuk meriwayatkan. Fa ma'rifatu alim tarjul ma'rifatil alati wa syartil alat, maka mengetahui rijalul hadis dan mengetahui keadaan rijalul hadis itu berpulang kepada pengetahuan tentang alat dan syarat daripada alat. Fahadhi ulumus sodaf, itu semua ilmu cangkang, ilmu kulit. Anamatu tsani ulumul lubab, bagian kedua adalah ilmu lubab, ilmu inti, yaitu alat tobakotain. Ya. Sampai sini kita dilanjut. Lanjutnya, tobakotain, atas dua lapis. Ilmu lubab itu ilmu inti, lubab. Waya ala tobakotain. Ilmu ulumul lubab ini adalah terbagi atas dua lapis. Atobakatu sufla, lapisan paling bawah minha di antara ulumul lubab adalah ulumul aqsami salasah,
adalah ilmu-ilmu bagian-bagian yang 3 yang samaina, yang kami namakan tawabi'il mutimmah, yang kami namakan sebagai pengikut yang mutimmah, yang menyempurnakan. Itu ilmu inti tapi yang bagian bawah. Apa 3 aksam itu? Al-qismul awal ma'rifatu qasasil Quran. Pengetahuan tentang kisah-kisah Al-Quran, ma yata'allaqu bil anbiya. Tentang apa yang terkait dengan para nabi, ma yata'allaqu bil jahidin. Dan apa yang terkait dengan orang-orang yang mengingkari wal a'da dan para musuh. Wa yatakaffalu hadzal ilm al-qussas. Dan yang mengemban ilmu ini, menjamin terhadap ilmu qasasul Quran ini adalah para qussas, para ahli cerita, wal mu'az, para pemberi wejangan, wa ba'dul muhaddisin, sebagian ahli hadis, wa hadza ilmun, ini juga ilmu. Dengan ilmu qasasul Quran ini kita tahu duduk perkaranya Musa dan Firaun, duduk perkaranya. Karena Quran kan cuma menceritakan perdebatan tuh. Latar belakang itu kebanyakan dianggap oleh hanya menjelaskan inti daripada percakapan Musa, dan latar belakangnya kebanyakan sudah dianggap sebagai penyempurna saja. Jadi sehingga tidak banyak disebut oleh Quran. Dan memang Quran bukan suatu chronicle, bukan satu kitab sejarah yang sifatnya kronologis berdasarkan waktu. Sehingga ya, khusus al-qussas, para ahli cerita. Fu'alun, qussasun, zamannya qasun. Mu'adzun, wal-mu'adz, para tukang wejangan, ahli wejangan. Ahli cerita dan ahli wejangan. Itu mereka mengemban ilmu itu. Dan sebagian ahli hadis juga menguasai ilmu tentang akhbarul madhiyin, akhbarul awwalin. Wasani, bagian kedua dari 3 ilmu yang ilmu inti yang bagian bawah tadi adalah muhajjatul kufar mujadalatuhum. Ilmu perdebatan orang-orang kafir dan perbantahan mereka. Wa minhu yansyaib ilmul kalam. Dari sinilah, dari ilmu muhajjah inilah yang syaib tercabangkan ilmu kalam. Al-maqsudu li raddid dolalat, yang dituju untuk menolak kesesatan wal bid'ah, dan menolak banyak-banyak bid'ah, wa izalatit tasyabbuhat, dan menghilangkan syubhat-syubhat. Wa yatakaffal bil mutakallimun, yang menjamin atau mengemban bihi dengan ilmu ini, ilmu mu'ajjatul kufar ini adalah para mutakallim, ahli ilmu kalam. Wa hadzal ilmu qad syarahna wala tabaqatain. Dan ilmu ini sudah kami jelaskan atas 2 lapis. Samainat tabaqatal qaribah mina arisatul qudsiyah. Kami namakan lapisan yang dekat, yang dangkal, itu risalah qudsiyah yang kita sedang bahas. Wa tabaqatal lati fawqa, dan tabaqah, lapisan yang lebih atas dari risalah qudsiyah, yang lebih mendalam lagi, namanya al-iqtisad fil i'tiqad. Itu di kitab sendiri nanti. Wallahu alam kapan-kapan nanti kita maksudu adzal ilm, tujuan ilmu ini, ilmu kalam ini adalah hirasatu aqidatil awami, menjaga akidah orang-orang awam, antashwisil mubtadi'ah, dari gangguan para ahli bid'ah. Fala yakunu hadzal ilmu malian bikasfil haqaiq, maka tidaklah ilmu ini layaklah. Malian itu asal maknanya zamanan tawilan. Di situ apa? Naskah yang itu sama malian juga. Atau di naskah yang lain jalian. Tidaklah ilmu ini jalian, jelas untuk menyingkap hakikat. Ya, sudah dijelaskan panjang lebar. Dalam satu pasal di kitab Qawaidul Aqwaid oleh Imam Ghazali dijelaskan panjang lebar. Kaifiatul tadriji ta'alumil aqaid itu. Tadrijil rusukhil i'tiqad. Ada pasal khusus sebelum risalah qudsiyah itu yang sudah kita pelajari. Bagaimana cara mentahapkan pengajaran akidah kepada anak-anak dan orang awam. Dan Imam Ghazali sudah mengatakan, jangan mimpi kamu dengan ilmu mujadalah ini kamu mencapai hakikat. Tidak bisa. Mencapai hakikat beliau tunjukkan setelah belajar akidah awam, belajar ilmu-ilmu akidah yang dasar, terus diajari dalil-dalil dari akidah itu, maka mereka disuruh sibuk dengan ibadah sampai tersingkap bagi mereka hakikat. Itu baru bisa nur yang Allah berikan. Bukan dengan mujadalah, bukan dengan berdebat. Makanya dikatakan di kitab ini, la yakun hadzal ilm jalian likasyiraq. Tidak mungkin. Tidak mungkin kitab ini, ilmu kalam ini, tidak mungkin bisa menyingkap
hakikat secara mendalam. Wa bi jinsihi yata'allaqul kitabul ladzi shannafnahu. Dan dengan jenisnya, jenis ilmu inilah, ya, ilmu tentang ilmu kalam inilah, yata'allaq terkait al-kitabul ladzi, ya, terkait kitab yang shannafna yang telah kami susun fi tahafutil falasifah, tentang kerancuan para ahli filsafat. Waladzi awradna fi raddi alal batiniyah. Di tahaful falasifah itu tidak kurang dari 20 syubhat yang dilontarkan oleh para filosof, dijawab oleh Imam Ghazali dalam kitab Tahafutul Falasifah. Panjang kalau kita jelaskan ini, bukan tempatnya di sini. Waladzi awradnahu fi raddi alal batiniyah, dan yang kami ketengahkan, ya. Jadi masih terkait dengan ilmu kalam adalah yang kami ketengahkan, ya, waladzi awradnahu, ya, kitab yang kami ketengahkan untuk untuk menolak atas batiniyah, yaitu Syiah Ismailiyah. Batiniyah disebut batiniyah karena mereka mengingkari semua makna zahir. Musa, Fir'aun itu nggak ada menurut mereka. Semua makna zahir di Quran mereka ingkari. Maka disebut mereka Syiah batiniyah. Disebut juga Ismailiyah karena mereka mengagungkan Ismail bin Ja'far Shadiq. Setelah Ja'far Shadiq wafat, maka Syiah ini pecah. Satu mengimamkan Ismail, yaitu Ismailiyah batiniyah. Satu lagi mengimamkan putranya Musa al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Maka ini salingan. Satu yang Ismailiyah tidak mengimamkan, yang ini tidak mengimamkan Ismail bin Ja'far, yang Ismail bin Ja'far tidak mengimamkan Musa. Nah, Ismailiyah itu kemudian dikenal dengan batiniyah, banyak di Bohra itu. Syiah di sini dulu ada ya, Bohra. Ya, di sini ada sebagian. Sini Pasar Cilik dulu ada Bohra. Ya itu Bohra, ya itu Syiah Ismailiyah itu. Batiniyah. Di Pakistan itu Syiahnya Ismailiyah sampai sekarang batiniyah. Lain sama yang di Iran itu Imamiyah. Ada lagi. Kemudian, nah ini Imam Ghazali pernah nyusun untuk untuk melawan batiniyah fil kitabil mulaqab, dalam kitab yang diberi judul Al-Mustazhiri. Menurut khalifah yang berkuasa pada zaman itu, Khalifah Abbasiyah Al-Mustazhir Billah. Sehingga kitab itu didedikasikan untuk Khalifah Abbasiyah yang berkuasa pada zaman itu, yaitu Al-Mustazhir Billah. Sehingga nama kitabnya Al-Mustazhiri. Karena dia yang meminta Imam Ghazali juga untuk menyusun itu kitab, karena merebaknya Syiah Ismailiyah, dan itu juga merugikan bagi stabilitas nasional, sehingga Imam Ghazali membuat kitab khusus. Kitabu Mi'yaril Ilm, kitab fi kitabi Hujjatil Haq wa Qasimil Batiniyah, juga kitab Hujjatul Haq dan Qasim Al-Batiniyah, juga kitab Mufassal Al-Khilaf fi Usuluddin. Semua itu tentang ilmu kalam. Walihadzal ilm alatun, dan untuk ilmu kalam ini ada alatnya. Tu'rafu biha turukul mujadalah, yang dikenali dengan alat ini cara-cara berdebat. Bal turukul muhajjah, bahkan cara muhajjah, adu argumen, cara berargumentasi, bil burhanil hakiki, dengan burhan yang hakiki. Qad auda'nahu, telah kami simpan ilmu tersebut, ilmu mujadalah itu dalam kitab Mihaqin Nazar. Itu ada cabang ilmu sendiri namanya ilmu mujadalah, ilmu jadal. Lain lagi sama ilmu mantik, itu aplikasi atau terapan daripada ilmu mantik dan ilmu jadal. Wa kitabu Mi'yaril Ilm, juga kitab Mi'yarul Ilm ala wajhin la yulfi mislahu al-fuqaha wal mutakallimun. Ya. Menurut cara yang la yulfi mislahu, yang tidak pernah menemukan semisal cara yang saya, ya memang beda, Mi'yarul Ilm ini beda. Kitabnya beda dengan kitab mantik yang lain. Yang sampai Imam Ghazali bukan sesumbar, memang aslinya begitu. Beliau mengatakan, ala wajhin, saya susun dengan cara yang layul fi mislahu, yang tidak pernah menemukan cara seperti itu. Para fuqaha dan para mutakallimun tidak pernah menemukan cara nyusun tentang ilmu mantik itu dalam Mi'yarul Ilm itu seperti itu. Seperti di kitab Mi'yarul Ilm. Wala yasiku bihaqiqatil hujjah wa syubhah malam yud bihima ilman, dan tidak bisa yasik, tidak bisa percaya
atau yasiku, tidak bisa dipercaya, tidak bisa percaya tentang hakikat hujjah dan syubhat, hakikat hujjah, argumentasi dan syubhat-syubhat, malam yu'id, orang yang tidak menguasai bihima, ya, kedua ilmu tadi, kedua kitab tadi, ilman, akan ilmunya. Apa nih ilmu nih? Tidak meliputi kelawan orang apa yuhid ahata. Tidak meliputi dengan dua kitab itu tadi, apanya? Ilman, ilmunya. Jadi orang yang belum menguasai dua kitab tadi, Mahakun Nazrul Mi'yarul Ilm, itu tidak bisa mempercayai satu hakikat hujjah dan syubhat-syubhat tadi. Tidak bisa mengatasi syubhat atau tidak mengerti bagaimana cara melontarkan hujjah itu tadi. Wasalis ilmu hududul mawdu'ah lil ikhtisasat bil amwal wan nisa. Yang ketiga, dari 3 macam ilmu dasar tadi, ilmu lubab tadi yang sufla, yang bagian bawah, itu adalah ilmu hudud, ilmu batasan atau hudud had, ilmu had tentang hukuman-hukuman yang mawdu'ah, yang diletakkan untuk ikhtisasat, untuk mengatur kepemilikan berupa harta dan perempuan, lil isti'anah alal baqa, untuk supaya isti'anah digunakan untuk baqa, untuk kekekalan dalam nafsu, dalam nafas jiwa dan nasl keturunan. Wa hadzal ilmu yatawalla fuqaha. Ilmu ini dikuasai, diurusi oleh para fuqaha. Ilmu hadnya mencuri, hadnya berzina, hudud. Wa yashul ikhtisasul maliyah, rubu'ul muamalat, dan yang menjelaskan akan ilmu ikhtisasul maliyah, kepemilikan harta yang bersifat harta, itu dijelaskan oleh apa rubu'ul muamalat. 1/4 daripada muamalah daripada fikih. Itu menjelaskan tentang kepemilikan harta. Jual beli, sewa menyewa, macam-macam kepemilikan harta. Wa yashru ikhtisas bil halal irasah. Dan yang menjelaskan akan ikhtisas kepemilikan tentang tempat bercocok tanam, akni yang saya maksud tempat bercocok tanam adalah inas, wanita, bukan tanah. Ya. Tapi perempuan. Ya. Jadi yang menjelaskan tentang apa? Tentang kepemilikan tempat bercocok tanam adalah rubu'un nikah, 1/4 daripada kitab nikah, 1/4 fikih yang berurusan dengan nikah. Kalau tentang harta tadi 1/4 yang berurusan dengan muamalah. Wa yashrahu zajr, dan yang menjelaskan tentang zajru anil mufsidat, pencegahan-pencegahan daripada mufsidat yang halal yang merusak, akan hadil ikhtisas yang merusak kepemilikan ini disebut dijelaskan oleh rubu'ul jinayat, 1/4 yang berisi pidana, fikih pidana. Wa hadza ilmun ta'ummu ilail hajah, maka ini ilmu ketiga ini, ilmu hudud ini adalah ilmu yang ta'ummu, yang merata kepadanya apa hajat, apa keperluan, li ta'alukihi, karena keterkaitan ilmu tersebut dengan solahid dunia, dengan baiknya dunia. Awalan, pertama, summa biwasitati, kemudian dengan wasitoh, dengan perantara baiknya dunia, li solahil akhirah, menjadi baiklah akhirat, fi dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Dengan hasanah di dunia maka tercapai kebaikan akhirat. Dan hasanah di dunia tidak bisa tercapai kecuali dengan ilmu ini. Dan ditegakkannya ilmu ini sehingga kepemilikan antar manusia bisa ditengahi antara satu sama lain, sehingga tidak rusak hukum, tidak rusak rebutan-rebutan di masyarakat itu atas kepemilikan. Walidzalika yatamayyazu sahibu hadzal ilmi wa zil syar. Oleh karena itu teristimewakan pemilik ilmu ini, ilmu hudud ini, itu fuqaha, dengan tambahan istiar, tambahan kemasyhuran, wa tauqir, tambahan penghormatan, takdim, pendahuluan atas yang lainnya, ala ghairi, dari selain pemilik ilmu fikih ini, minal mu'az, dari para pemberi wejangan, wal gussas, para tukang cerita, wal mutakalimin, para ilmu kalam. Walidzalika ruzuqa hadzal ilmu mazida bahsin. Oleh karena itu diberilah ilmu ini mazida bahsin, tambahan pembahasan dan iqtinab, pemanjangan, ala qadril hajah, menurut kadar hajat fihi, pada ilmu ini, hajat terhadap ilmu ini. Hanya ilmu fikih itu paling berkembang karena terus dibutuhkan oleh masyarakat. Di dunia digital kejahatan makin merajalela, maka ilmu jinayatnya harus berkembang. Gitu. Hatta kasuran fi taswanif, sampai banyak padanya pada ilmu ini, pada ilmu hudud ini, taswanif, apa karang-karangan, la siyama karya-karya, la siyama fil khilafiyah, terutama
pada ilmu khilafiyat, minhu darinya dari ilmu hudud ini. Ma'anal khilafi qarib. Meskipun khilafnya itu dekat. Perbedaannya itu tidak jauh-jauh amat, tidak 180 derajat, tapi ya tetap aja berbeda. Fuqaha satu sama lain tetap berbeda pendapat, walaupun kadang-kadang perbedaannya tidak terlaluan. Wal khofa fihi ghairu ba'id anis shawab. Dan khofa ya, ghairu ba'id, atau dalam naskah yang lain al khata' fihi ghairu ba'id. Dan kesalahan padanya itu tidak jauh daripada kebenaran. Nah, iya khofa sama khofa juga, tapi naskah lain di situ di takliknya itu khata'. Ketersamaran padanya itu tidaklah jauh dari kebenaran. Artinya mungkin dua-duanya benar atau salah satu dari keduanya, kedua pendapat itu benar. Idh yaqrubu kullu mujtahidin, sebab dekat setiap mujtahid itu min an yuqal, ya, daripada dikatakan lahu kepada mujtahid itu innahu musib, bahwasanya setiap mujtahid itu benar. Au yuqal, atau dikatakan innalahu ajran wahidan inaqta'a, ya idza inaqta'a, bahwa bagi mujtahid itu ada pahala yang satu pahala kalau dia salah, wali sahibihi, dan bagi pemilik ijtihad itu ada ajrani, pemilik kebenaran itu ada dua, atau pemilik bagi sahibul mujtahid itu ada dua pahala. Ya. Walakin lama azuma fil jah wal hikmah, akan tapi ketika menjadi besar pada ilmu ini, jah kedudukan dan hikmah, pengikut atau apa ya, nama baik lah, kedudukan. Hikmah itu suatu yang orang yang disungkani. Karisma, wibawa. Wa tawaffarutid dawa'i 'alal ifrat. Akan tapi ketika besar pada ilmu ini kedudukan, ya, orang fakih itu kan dianggap besar oleh orang, karena ilmu fikih itu mencakup hajat hidup orang banyak, sehingga ilmu si fakih ini mendapat kedudukan. Maka karena besarnya kedudukan dan hikmah pada ilmu ini, tawaffarutid dawa'i 'alal ifrat. Maka tawaffarat menjadi penolak dawai, menjadi penolak apa pendorong, motivator, pendorong untuk ifrat, untuk berlebihan dalam tafri, dalam pencabangan ilmu ini, ilmu hudud ini, wa tasyibi sama tasyib, syu'ab, pencabangan ilmu ini. Wa doyakna syatran solihan minal umur, dan sungguh kami telah menyanyiakan bagian yang layak, bagian yang baik daripada umur fi tasonifil khilaf minhu, dalam menyusun karya-karya tentang khilaf minhu daripada ilmu ini. Wa sarafna qadran solihan, dan kami telah menyalurkan kadar yang sesuai minhu daripada ilmu hudud ini ila tasonifil mazhab, kepada karya-karya susunan kitab-kitab mazhab, wa tartibi ila basitin, dan penertiban daripada mazhab kepada 3 kitab, basit, wasit, wajiz. Jadi Imam Ghazali punya 3 kitab, Al-Basit dalam ilmu fikih, Al-Basit yang panjang, kemudian karena panjang diringkes lagi Imam Ghazali sama menjadi wasit yang sedang, kurang pendek diringkes lagi jadi wajiz. Ma ighalin wa ifratin fi tasyib, bersama dengan ighal, masuknya saya dan ighal mendalaminya saya, dan ifrat berlebihannya dan berlebihan dalam tasyib, pencabangan, dan tafri sama pencabangan. Wa fil qadri ladzi auda'nahu, dan sedangkan dalam kadar yang kami simpan dalam kitab Khulasatul Mukhtasar itu sudah kifayah, sudah cukup sebetulnya. Kitab Khulasatul Mukhtasar ini beliau meringkas Mukhtasarul Muzani. Judulnya Khulasatul Mukhtasar wa Naqawatul Mukhtasar. Sedangkan Mukhtasar Muzani itu ringkesan daripada kitabnya Imam Syafi'i. Maka kitab Khulasatul Mukhtasar Darul Minhaj juga cetak itu 1 jilid tebal. Itu kata Imam Ghazali, di Khulasatul Mukhtasar sudah kifayah, sudah cukup sebetulnya. Tidak perlu ke al-wajiz, apalagi ke al-wasit, apalagi ke basit, lalu lebar. Yang itulah wajiz itu, ya, wajiz itulah kemudian diringkas jadi minhaj itu. Ya, minhaj itu Minhajul Talibin itu ringkasan. Ya, tidak langsung dari diringkas sampai Imam Rafi'i, masuk dari Raudhah dan sebagainya, dari Imam Rafi'i diringkas oleh cucu muridnya Imam Nawawi menjadi minhaj. Minhaj diringkas lagi jadi manhaj. Manhaj diringkas lagi jadi nahaj. Namanya juga ringkas. Minhaj pakai alif. Dikasih ringkas jadi manhajut tulab, manhaj.
Alifnya dihilangkan, ringkes namanya. Namanya lebih ringkes. Diringkesnya jadi nahaj. Mimnya dihilangkan. Lebih ringkes. Tapi ringkesan itu angel mocone. Karena mencoba untuk ibarat yang panjang mau diringkes jadi ya tidak bisa, susah. Orang yang memahaminya juga sulit. Akhirnya karena sulit butuh lagi kepada syarah dan hasyiah, wes ikut muter. Ya. Walaqad kana al-awwaluna yuftuna fil masail. Dan sungguh generasi awal itu telah memberi fatwa dalam masalah-masalah wa ala hifdzihim. Ya, memberi fatwa dalam masalah dan apa-apa perkara yang ala hifdzihim aksar minu. Yang atas atas hifdzihim berdasarkan penghafalan mereka itu aksar minu, lebih banyak daripada ma tadi. Wa kanu yafaquna al-isabah, mereka diberi taufik untuk kepada kebenaran. Au yatawaqqafun, atau mereka tawakuf, berhenti. Wa yaqulun, dan berkata la nadri. Kadang mereka yuwaffaqun, diberi taufik kepada isabah, kepada kebenaran dari jawaban itu. Kadang mereka berujung pada tawakuf dan mengatakan kami tidak tahu. Fala yastaghriquna jumlatal umur fi bal yastaghriquna bil muhim. Maka mereka tidak yastaghriq, tenggelam jumlatul umur fi, menenggelamkan, menghabiskan jumlatul umur, kelompok umur fi padanya, keseluruhan umur padanya, pada ilmu ini. Bal yastaghiluna bil muhim, tapi mereka cuma sibuk dengan yang penting. Wa yuhiluna dzalika ala ghairihim, dan yuhilun, mengoperkan dzalika, hal itu, masalah-masalah yang lain itu ala ghairihim, atas selain mereka. Yuhiluna, mengoperkan, ahala yuhilu ihalatan. Iya, memindahkan kepada selain mereka. Jadi mereka cuma membahas yang penting, sisanya mereka karena tidak mau menghabiskan umur untuk membahas seluruh masalah itu, mereka pindahkan kepada ahli fikih yang lain yang akan datang setelah mereka. Fahadha wajhun syi'abil fikih minal Qur'an. Inilah sisi pencabangan fikih dari Quran. Wa yatawallad min bainil fikih wal Qur'an, dan terlahirlah dari antara fikih Quran dan ahadits ilmun yusamma usul al-fikih, ilmu yang dinamakan usul fikih. Wa yarji'u ila dhabti qawanil istidlal, kembali ilmu usul fikih itu kepada dhabti, penentuan konun, penentuan aturan-aturan istidlal, penggunaan dalil bil ayat, dengan ayat Quran, wal akhbar, dan hadis-hadis, alal ahkami syar'iyyah, untuk menunjukkan atas hukum-hukum syar'i. Summa la yakfa alaika, kemudian tidak tersamar atas dirimu, ana rutbatal qussas, bahwasanya peringkat para ahli cerita, wa wa'az, para pemberi wejangan, duna rutbatil fuqaha, mereka rutbahnya di bawah rutbahnya para fuqaha, peringkatnya di bawah peringkatnya para ahli fikih wal mutakallimin, dan para ahli ilmu kalam. Madamu yaktasiruna al mujarrad qasas, selama mereka hanya membatasi diri pada murni qasas saja, murni cerita-cerita saja. Wa ma yaqrubu min, dan apa yang dekat dari qasas. Wa darajatul faqih, sedangkan derajat para ahli fikih dan mutakallim itu mutaqarib, ahli ilmu kalam itu berdekatan. Lakinnal aja ilal faqih a'am, tapi keperluan kepada ahli fikih itu lebih umum, lebih merata. Wa ilal mutakallim asyadzu, sedangkan keperluan kepada ahli ilmu kalam itu lebih langka. Wa andaru, sama, lebih langka. Wa yuhtaju ila kilaihima, dan diperlukan kepada keduanya, ahli fikih dan ahli ilmu kalam, untuk menjaga akidah lima soleh dunia, untuk kemaslahatan dunia. Amal faqih, adapun para ahli fikih, diperlukan lihifdzi ahkamil ikhtisasat, untuk menjaga hukum-hukum kepemilikan, bil ma'akil wal masyarib, kepemilikan terhadap sumber makanan dan minuman, wal manakih, dan pernikahan itu wanita, wa mal mutakallim, sedangkan ilmu kalam itu diperlukan lidaf'i dararil mubtadi'ah, untuk menolak madaratnya para ahli bid'ah, bil muhajjah, dengan adu argumen, wal mujadalah, adu dalil, dan mujadalah, berdebat. Kaila yastatira, supaya tidak menyebar syararuhum, ya, percikan api. Syaror itu asal mananya itu percikan api, supaya tidak menyebar percikan api bid'ah mereka. Wala ya umma dararuhum, dan tidak merata madarat mereka, madarat para mubtadi. Syararuhum ay syararul mubtadi'ah, dan tidak merata dararuhum ay dararul mubtadi'ah, tidak merata madaratnya para ahli bid'ah. Amma nisbatu milat thariq wal maqsid, adapun hubungan mereka para ahli fikih dan ahli ilmu kalam kepada jalan menuju Allah dan maksud dan tujuannya kepada Allah taala, fa nisbatul fuqaha nisbatu umari ribatat,
maka hubungannya para ahli fikih itu seperti hubungannya para pemakmur ribatot, pemakmur asrama-asrama dan maswani dan tempat-tempat singgah fi tariqi Makkah ilal hujjaj, di jalan Makkah, ya, seperti hubungannya para jamaah haji. Wa nisbatul mutakallimin, dan nisbat para ahli mukalam itu seperti nisbati bazraqatit tariq, seperti hubungan penjaga jalan, ya, wa harisihi, sama penjaga jalan, ilal hujjat, kepada para jamaah haji. Fa haula'i in adhafu ila sunatihim, ya, maka mereka para ahli ilmu fikih, in adhafu, kalau mereka disandarkan kepada sinatihim, kepada keahlian mereka, ya, sulukat toriki, mereka sandarkan pada keahlian mereka, ilmu tentang suluk, ilmu tentang meniti jalan menuju Allah Ta'ala, bikoti akobati nafsi, dengan memutus halangan-halangan nafsu dan nuzu ani dunia, mencabut diri dari dunia, dan iqbal Allah, menghadapkan diri kepada Allah. Fafadlum ala gharim kafadli syamsi al-qamar, maka kemuliaan mereka atas selain mereka seperti kemuliaan matahari atas bulan. Kalau mereka disambi dari ilmu fikih itu, mereka ngambil juga tasawuf, maka mereka akan jadi matahari. Seperti para aulia yang juga alama, tapi mereka juga ahli ilmu batin. Tapi ini tasoru, tapi kalau mereka membatasi pada ilmu fikih saja, merasa cukup dengan itu, mengabaikan ilmu tentang kalbu, fadarjatum nazilatun jiddan, maka derajat mereka rendah sekali. Wa matabakutul uliya min nabtil lubab. Iya, tak tutup bentar. Soalnya ini nanggung pembahasannya. Ini ilmu sodaf sama ilmu lubab. Ilmu sodaf dibahas, ilmu lubabnya tidak kebahas, penasaran nanti. Ya, teruskan aja ya. Itu ihyanya nggak dapat porsi. Tabakutul ulia, ya. Adapun tabakutul ulia, lapisan atas, namtil lubab, dari model ilmu lubab, model ilmu yang inti. Kan tadi lapisan bawah ya. Lapisan bawah itu 3 ilmu kan, ya. Itu ilmu qasasul Quran, ma'rifatul qasasul Quran, dan ma'rifatul mujadalatil kuffar. Dan yang ketiga ilmu tentang hudud tadi. Dari situ menyebar ilmu fikih, ya. Dan juga ilmu kalam untuk akidah, ya. Ilmu kalam dari mujadalah itu tadi, muncul ilmu kalam. Dari ilmu hudud muncul ilmu fikih, ya. Qasasul Quran itu ilmu akhbar dan sebagainya. Itu tabakutus sufla. Tabakutul ulia, lapisan atas dari ilmu lubab ini, ya sawabik wal usul minal ulumil muhimmah, yaitu adalah sawabik, ya, pendahulu dan usul, dasar-dasar daripada ilmu yang penting, wa asyrafuha al ilmu billah wal yaumil akhir, dan paling mulianya daripada ilmu-ilmu usul ini adalah ilmu tentang Allah dan hari akhir, li'annahu ilmul maqsid, sebab itulah ilmu tujuan. Wadunahu al ilmu bis siratil mustaqim, dan di bawah ilmu tentang Allah adalah ilmu tentang siratil mustaqim, jalan menuju Allah, yaitu thariqus suluk, jalannya suluk kepada Allah. Wa huwa ma'rifatu kaifiyati tazkiyatin nafas, yaitu pengetahuan tentang kaifiyat, tata cara pensucian jiwa, wa qat'i aqobatis sifat, dan menambah, menempuh atau mematahkan akobat, undakan-undakan sifat yang muhlikat, halangan-halangan daripada sifat yang membinasakan, wa tahliyatiha, dan menghiasi jiwa ay an-nafas bisifatil munjiat, dengan sifat-sifat yang menyelamatkan. Qad auda'na hadzal ulum kutuba ihya'i ulumuddin. Kami sudah titipkan, sudah simpan ilmu ini di kitab-kitab Ihya Ulumuddin. Fa fi rub'il muhlikat, maka dalam 1/4 ihya yang menjelaskan tentang muhlikat, sifat yang membinasakan, minha, dari sana, dari rub'il muhlikat itu, yatabayyan, menjadi jelas, ma tajibu tazkiyatun nafas minhu, apa-apa saja yang wajib, ya, tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa darinya, dari apa-apa tadi, dari perkara tadi. Minasyarah, berupa sifat tamak, rakus, loba, ghadab, amarah, kibir, takabur, ujub, riya, hasud, iri, hubbil mal, cinta pada harta, hubbil jah, cinta pada kedudukan, waghairiyah, dan selainnya. Wa fi rub'il munjiyat, sebaliknya dalam rub'il munjiyat 1/4 ihya yang menjelaskan tentang sifat yang menyelamatkan, yazhar, menjadi jelas juga ma yuhalla bihil qalbu, apa-apa yang yuhalla, yang bisa dihiasi bihi, dengan dengan apa-apa tadi, apa al-qalbu, hati, minas sifatil mahmudat, berupa sifat-sifat yang terpuji, kazudi, suti zuhud terhadap dunia, tidak mencintai pada dunia, wa tawakkul,
berserah diri pada Allah Ta'ala, ridho, ya ridho kepada Allah, mahabbah, cinta pada Allah, sedek, sungguh-sungguh dalam hubungannya dengan Allah, jujur dalam hubungannya dengan Allah, ikhlas, murni karena Allah SWT ya, dalam beribadah pada Allah, ghirya dan selainnya. Wabil jumlah, kesimpulannya, ya, dan kelawan gemblengannya, ya, secara menyeluruh, yastamil kitabul ihya, mencakup apa kitab ihya itu, ala arba'ina kitaban, atas 40 kitab atau 40 bab, yursiduka kulu kitabin, yang mana membimbing akan dirimu apa setiap kitab, setiap bab dari ihya itu, ila akobatin min akobatin nafsi, kepada satu halangan atau satu akobat itu pada asalnya undak-undakan, pada halangan daripada halangan nafsu, annaha kaifa tuqta, yakni bagaimana dipatahkan halangan nafsu itu. Jadi setiap bab dari ihya itu membimbing kita untuk mematahkan halangan nafsu. Gimana cara mematahkannya? Wa ila hijab, membimbing kita kepada hijab, min hujubiyah, dari hijab-hijab nafsu, kaifa yurfa, bagaimana bisa diangkat hijab itu. Wa hadzal ilmu, maka ilmu seperti ini, fauqa ilmil fikhi, jelas itu di atas ilmu fikih, wal kalam, di atas ilmu kalam, wa ma qablahu, dan di atas ilmu-ilmu yang setelahnya, cuma apalagi qasas, apalagi tentang cerita-cerita itu tadi, dan ilmu qiraat, jelas di atasnya semua itu, dan ilmu tafsir zahir, jelas di atas semua itu. Li'annahu ilmu thariqis suluk, sebab itu adalah ilmu tentang thariqis suluk, jalan untuk suluk, untuk menempuh kepada Allah Ta'ala, menempuh kedekatan kepada Allah. Wa dzalika ilmu alatis suluk, ya, sedangkan yang itu alatnya suluk. Wa islahi manazilih, ya, li'annahu ilmu suluk, ilmu thariqis suluk, wa dzalika ilmu alatis suluk, ilmu alat suluk yang, dan islahi manzilih, dan memperbaiki tempat-tempat manzilih pada suluk, wa daf'i mufsidate, menolak daripada pengerusak daripada suluk, kama dzahara, bagaimana telah nampak, ya. Jadi yang ini adalah ilmu suluk, ilmu tentang Allah ini. Sedangkan ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu yang tentang fikih, ilmu kalam, itu alatnya suluk, yang bisa menjaga orang selama suluk itu dari syubhat-syubhat, baik syubhat masalah hukum maupun syubhat masalah akidah. Sedangkan yang ini adalah ilmu suluknya itu sendiri. Jadi berbeda antara alat dengan wal ilmul a'la al asyraf, dan ilmu yang paling luhur, paling mulia adalah ilmu ma'rifatillah, ilmu ma'rifah kepada Allah Ta'ala. Fa inna sairul ulum, sebab seluruh ilmu atau sisa ilmu yang lain, turadu lahu, dituju untuknya, ditujukan kepadanya, pada ilmu ma'rifah billah. Wa min ajlih, dan ilmu yang lain itu hanya karena ilmu ma'rifah billah. Wa wala yuradu li ghairihi, sedangkan ilmu ma'rifah itu tidak dituju untuk selainnya, dia adalah inti daripada ilmu, adalah ma'rifatullah. Wa tariqut tadrij fi at-taraqi min al-afali ila sifat, dan cara tadrij, cara pentahapan pada ilmu ma'rifah billah adalah taraqi, berusaha naik dari mengenal af'al Allah kepada sifat Allah, wa min sifat ila zat, dan mengenal dari sifat Allah kepada zat Allah, fa hiya salasu tabaqat, maka ini adalah 3 lapis. A'laha ilmu zat, yang paling luhur dari ilmu ma'rifatullah adalah ilmu zat. Dan ini kembali kepada maqsidul Quran yang pertama, yaitu al-mad'u ilaih, mengenali siapa yang kita diseru kepadanya, itu Allah. Dan di situ sudah kita pelajari di mad'u ilaih bahwasanya ilmu tentang mad'u ilaih dibagi kepada 3, ilmu zat, ilmu sifat, ilmu af'al. Ilmu zat la ya'tamilu aktsarul afham, tidak bisa menanggungnya, menanggung akan zat itu kebanyakan pemahaman orang. Walidzalika qila lahum, oleh karena itu dikatakan pada kebanyakan makhluk, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah kamu hanya pada makhluk Allah, la tatafakkaru fi zatillah, jangan berfikir tentang zat Allah. Wa ila hadza tadrij, kepada pentahapan ini, yushiru tadarruju Rasulillah sallallahu fi mula'azati wa nazarih, ya, menunjukkan kepada pentahapan ini apa tadarruju Rasulillah, apa pentahapan Rasulullah dalam mulahadzah, dalam perhatian beliau dan pandangan beliau, haitsu qala, ketika beliau, yang mana beliau itu, di mana beliau berfirman, bersabda, a'udzu bi afwika min iqabik, ya, aku berlindung dengan kemaafanmu daripada siksamu, ya. Fahadhihi mulahadzatul fi'li, ini perhatian terhadap af'al Allah, sebab kemaafan dan siksa Allah adalah perbuatan Allah. Ini perhatian pada afalnya Allah. Terus
Ya. Setelah afal Allah na'udzu biridhaka min sakhatika wa afatika min uqubatik. Terus setelah itu naik lagi kepada biridhaka min sakhatik, naik kepada perhatian kepada sifat. Wa a'udzu biridhaka min sakhatika, aku berlindung dengan ridhamu daripada murkamu. Hadzi mulahadzatus sifat. Ini perhatian pada sifat Allah. Dari afal naik pada sifat. Sumaqala wa a'udzu bika minka. Kemudian pada puncaknya Rasul berkata, aku berlindung kepadamu darimu. Aku berlindung kepadamu darimu. Mulahadzatuz zat. Dia berlindung kepada Allah dari Allah. Ini mulahadzatuz zat. Iya. Nah itu yang kita katakan sulit untuk dipahami. Begini. Ya paling tidak kita sekedar yang mirip aja, memper kepada yang tidak bisa menunggu. Karena ini ilmu dzok yang tidak bisa Jadi katakan wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Ya. Setelah dia mengetahui, ya kan? Setelah dia mengetahui bahwasanya, ya, murka Allah, ya, hukuman Allah, azab Allah, rahmat Allah itu, maghfirah Allah, ampunan Allah, azab Allah, yaghfiru ma yasha', azab ma yasha', itu adalah af'al Allah. Perbuatan Allah. Dari perbuatan inilah naik lagi kepada sifat. Maghfirah itu lambang dari sifat Rahman Rahim. Azab Allah sifat lambang daripada sifat sukhtullah, sifat berupa ghadabullah. Setelah dia mengetahui sifatnya, mana sifat rahmat Allah dan mana sifat kepada Allah, naik lagi kepada zat, bahwa dia tahu bahwa yang memiliki dua sifat itu adalah satu zat, yaitu Allah SWT. Maka tidak ada jalan untuk berlindung kepada Allah kecuali lari kepada Allah. A'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Mau lindung dari murka Allah, minta lindung ke siapa? Ya ke Allah. A'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Makanya ya dari Allah. Berlindung dari Allah, tidak usah diterjemahkan. Ya sudah. Tidak usah. Ya. A'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Makanya kalimatnya fafirru ilallah, bukan fafirru anillah. Berlarilah kamu menjauh dari Allah. Justru kalau lari, katanya Zainuddin MC, saya masih ingat. Allah yarhamu itu. Ya. Jadi beliau mengatakan, kalau lari dari singa, takut kepada singa lari, jauh, menjauh. Tapi takut pada Allah justru dekati. A'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Mau berlindung ke siapa? Fala manja wala malja illa ilaik. Maka tidak ada tempat keselamatan dan malja, tidak ada tempat untuk bersandar illa ilaik kecuali kepadamu. Qawman aslamtu nafsi ilaik. Itu doa sebelum itu. Wa fawwatu nafsi ilaik. Wa alja'tu dhuhri ilaik. Raghbatan wa rahbatan ilaik. La manja, la malja wa la manja minka illa ilaik. Amantu bi kitabika. La malja, tidak ada tempat bersandar. Wa la manja, tidak ada tempat mencari keselamatan minka darimu illa ilaik, kecuali kembali kepadamu. Semua punya dia. Wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu darimu. Ya. Jadi Rasul tadarruj dari doa itu, dari memperhatikan hafal kepada sifat, dari sifat kepada zat. Minka ila wa bika minka wa a'udzubika minka. Ya, begitu juga yang beliau ucapkan di dalam salah satu doa yang lain. Ana bika wa ilaik. Ana bika, aku ada ini denganmu dan kepadamu. Tanpamu udah ada. Makanya kan tauhid terakhir itu la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Iya. Wa hadhi mulahadzatu dzat. Bukan hanya sholat witir, Rasul membaca ini di sujud ketika qiyamul lail beliau, dan riwayat Sahih Muslim beliau membaca doa ini di sujud ketika qiyamul lail. Sujud. Ya, termasuk witir juga dianjurkan. Ya. Dianjurkan itu kan dari hadis Rasul. Allah na'udzubillah itu hadis dari Rasul SAW. Rasul membaca ini ketika witir, membaca ini juga ketika bangun, ketika sujud di qiyamul lail beliau SAW. Wa hadhi mulahadzatu dzat, ini perhatian terhadap zat Allah. Falam yazal yataraqqa ilal qurbi darajatan
maka senantiasa beliau menanjak kepada kedekatan kepada Allah, darajah, satu derajat demi derajat, summa inda nihayah, ya, dari mulai, maksudnya satu derajat demi derajat itu dari mulai afal kepada sifat, dari sifat kepada zat. Summa inda nihayah, ketika di puncaknya, ketika sudah sampai puncak, i'tarafa bil ajzi, maka beliau mengakui kelemahan, mengakui kelemahannya. Itulah yang dimaksud oleh pemimpin para siddiqin, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, al-ajzu an darkil idraki idrakun. Al-ajzu an darkil idraki idrakun. Kelemahan dari menjangkau, ya, mengetahui penjangkauan kepada Allah, itulah idrak. Itulah batas pengetahuan kita kepada Allah. Di batas paling tinggi pengetahuan kita kepada Allah ketika kita lemah. Ya, ketika kita lemah. Ketika kita merasakan kelemahan kita di hadapan Allah, itulah batas pengetahuan kita. Ya. Nah, maka ketika sudah sampai puncaknya, maka beliau i'tarafa bil ajzi, mengakui kelemahan, lalu beliau berkata, la uhsi tsanaan, kalau begitu ya Allah, kalau sudah semuanya dari Engkau, maka la uhsi tsanaan, maka saya tidak menghitung pujian, tidak bisa menghitung pujian alaika kepada dirimu, anta kama asnata nafsik, engkau sebagaimana kau puji atas dirimu sendiri, sebagaimana kau memuji dirimu sendiri. Fahadha asyraful ulum, maka ini adalah paling mulianya ilmu, itu ma'rifatullah, wa yatlu fi syaraf ilmu akhirah, dan yang mengikuti ilmu ma'rifatillah ini tadi tentang dalam kemuliaan ilmu adalah ilmu akhirah, ilmu tentang akhirat, yaitu ilmu ma'ad, ilmu tentang tempat kembali, kama zakara fil aqsami tsalatsa, sebagaimana kita sebut dalam 3 macam tadi, ya, dalam 3 macam itu, sebagaimana kita sebut dalam 3 macam itu. Ya. Wa ya ulumul ma'ad wa muttasilun bi ilmil ma'rifah, dan ilmu ini, ilmu akhirat ini muttasil, berhubungan dengan ilmu ma'rifatullah. Wa haqiqatu ma'rifatu nisbatil abdi ila Allah, hakikat ilmu akhirat ini adalah mengetahui nisbat hubungan hamba kepada Allah Ta'ala inda tahakkuki bil ma'rifah, ketika tahakkuknya, kuatnya keyakinan hamba tadi dengan ma'rifah, au masirihi mahjuban bil jahli, ya, atau ketika tahakkuk, ketika keyakinan dia akan masirihi, akan perjalanan dia mahjuban bil jahli, yang terhijab dengan kebodohan, karena kebodohan dia. Jadi ilmu akhiratnya adalah ilmu yang menyingkap tentang hubungan hamba dengan Allah, ketika dia sudah mengenal Allah, bahwa Allah adalah segala-galanya, tempat dia kembali, ya, mengenal bahwasanya masir, perjalanan dia kembali hanya kepada Allah, yang mana selama ini mahjuban, ya. Yang mana ma'rifah itu, pengetahuan itu mahjub bil jahl, terhijab dengan kebodohan. Wadil ulumil arba'ah, maka ilmu yang 4 ini, yakni ilmu zat, ilmu sifat, ilmu afal, ilmu ma'ad, ilmu akhirat, auda'na fi awailihi wa majami'il qadra alladhi ruzikna minhu, maka kami titipkan min awaili, daripada awal-awal ilmu ini, dan majami', kumpulan-kumpulan daripada ilmu ini, kami titipkan al-qadra alladhi ruzikna minhu, kadar yang kami diberi daripada ilmu itu, maki suril umri, bersama dengan pendeknya umur, wa kasyati sawagil, bersama dengan banyaknya penyibuk, wal afat, dan penyakit-penyakit, halang-halangan, wakilatil awani rufaqa, dan sedikitnya para penolong dan para rafiq, para teman, ba'dot tasonif, kami titipkan di sebagian karya-karya, lakinna lam nuzhirhu, akan tapi kita tidak menampakkan ilmu 4 ini. Pokoknya kami sebarkan dalam karya-karya kami, tapi kami tidak menjelasnya. Fainau yakilu anu aksar afham, sebab yakilu dangkal darinya, daripada ilmu ulum ini tadi, apa kebanyakan aksarul afham, kebanyakan pemahaman orang. Wa yastadiru bi du'afa, dan akan terkena madarat karenanya para orang yang lemah. Wa hum aksarul mutawassimina bil ilm, yaitu yang dimaksud lemah du'afa ini adalah orang yang banyak mutawassim, banyak berlabel dengan ulama, dengan ilmu, tapi mereka tidak lepas daripada ilmu zahir saja. Maka orang seperti ini dhaif untuk memandang ilmu ini. Bala yaslu idharuh, bahkan tidak cocok untuk ditampakkan ilmu ini ila alaman atqana ilmu zahir, kecuali kepada orang yang telah menyempurnakan ilmu zahir, wasalaka fi qam'is sifat, dan telah menempuh jalan untuk qam'is sifat, menundukkan sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela daripada nafas, daripada jiwa, ya, turuqal mujahadah, menempuh akan turuqal mujahadah, salaka
menempuh akan jalan-jalan mujahadah hatta tadot nafsu, sehingga terlatih nafsunya, wastaqomat, dan lurus nafsunya ala sawa'is sabil, atas jalan yang lurus. Falam yabqa lahu hadzun fid dunya, maka tidak tersisa bagi orang yang seperti ini ya ala lahu bagi man atqona, bagi orang yang telah menyempurnakan ilmu ini, tidak tersisa bagi mereka hadzun, satu bagian pun di dunia ini. Walam yabqa lahu talabun ilal haq, dan tidak tersisa bagi dia satu yang dicari kecuali al-haq, yaitu Allah SWT. Tidak mencari yang lain. Wa ruziqa ma'a dzalika fitnatan, dan diberi bersama dengan itu dia diberi rizki berupa fitnah berupa kecerdasan, wa qadah yang menyala-nyala, yang terang, wa qarihatan akal yang mengqadah atau benak yang tunduk, wa zakaan balighan diberi oleh Allah zakat, ya, kecerdasan yang baligh yang sangat tinggi, wa fahaman sofian, kefahaman yang jernih, wa haramun, dan ilmu ini haram ala man yaqa'u dzalikal kitabu biyadih, dan haram atas orang yang yaqa' dzalikal kitab, yang jatuh apa kitab itu di tangannya, ayyuzhiru, untuk menampakkannya, illa ala man istajma'a hadhihi sifat, kecuali kepada orang yang sudah mengumpulkan sifat-sifat itu tadi. Wa hadhihi majami'ul ulum, maka ini adalah kumpulan ilmu-ilmu alatitan syaib minal Quran, yang tercabangkan dari Quran, wa maratibuha, dan martabat-martabat ilmu tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Iya. Ya, menurut kadarnya, tidak bisa secara wala ya'lamu. Para nabi jangan ya, dan nabi Pak Nabi Isa saja kan itu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada pada diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada padamu. Itu seorang nabi. Padahal a'rafun nas ilallah billah adalah al-anbiya. Paling mengenalnya orang kepada Allah adalah para nabi. Sedangkan para nabi itu cuma mengakui batas pengakuan mereka, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Entah. Ya, kadar yang paling besar adalah para anbiya. Ya. Sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat kemuliaan Rasulullah kecuali dia yang mencipta Rasul SAW. Gitu. Ya kan? Kenapa? Kenapa? Ya itu. Ya kun ma'allah itu kan ya orang-orang yang bersama Allah tadi. Ya, orang yang bisa kun ma'allah itu ya orang-orang yang sudah lepas dari ini. Kalau enggak, kalau kita ya kun ma'afulan, ma'ini kalau kita ada iso. Paling kalam fa'ati kita kun ma'allah kalau kita. Kun ma'allah bagaimana? Kita masih ngelihat ini, masih ngelihat daya upaya kita, masih ngelihat kecerdasan kita, masih ngelihat fulan, masih ada fulan. Kayak kun ma'allah. Kun ma'allah hanya bisa diucapkan orang-orang yang sudah betul-betul tadi itu. Sudah tidak ada. Kecuali Allah Ta'ala. Ya. Yaitu anabika wa ilaik itu tadi. Saya ini ada denganmu wa ilaik dan kepadamu. Naam. Allahu a'lam.